Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia dari Pendidikan Bisnis 2018 dengan NIM 1802276. Di sini saya akan membawakan materi tentang inovasi dan kreativitas. Pokok bahasan di sini yang pertama ada inovasi menurut para ahli, jenis-jenis inovasi, kreativitas menurut para ahli, cara meningkatkan kreativitas, dan model pengukuran kreativitas. Pokok bahasan yang pertama itu mengenai tentang perbedaan inovasi dan kreativitas. Menurut Kierkegaard dalam Beck 2004, menyatakan bahwa meskipun kreativitas dan inovasi merupakan konsep kembar yang terkait satu sama lain, namun seringkali dikaji secara terpisah dengan menggunakan metodologi dan model yang berbeda. Yang membedakannya ini terletak pada fokus perspektif masing-masing. Kreativitas awalnya merupakan bidang kajian psikologi yang terfokus pada individu dan kelompok. Sementara inovasi merupakan fokus kajian sosiologi, ekonomi, dan pakar lainnya yang menggunakan perspektif sistem. Kemudian ada pengertian inovasi menurut para ahli. Sini ada menurut Quinn tahun 96. Inovasi terdiri dari proses teknologis, manajerial, dan sosial, di mana gagasan atau konsep baru pertama kali diperkenalkan untuk dipraktikkan dalam suatu kultur. Adapun menurut Merritt tahun 84, inovasi disamakan dengan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan mendasar, namun bukan perubahan revolusioner. Selanjutnya ada menurut West tahun 2000. Inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi di sini tidak mengisyaratkan pembaruan secara mutlak. Perubahan di sini bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut dianggap baru bagi seseorang atau kelompok yang memperkenalkannya. Penentu utama inovasi sendiri itu adalah tantangan dalam lingkungan organisasi, karena organisasi inovatif memberi tekanan kuat pada kualitas dan dukungan manajerial untuk inovasi tersebut, sehingga sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan dalam mengerjakan berbagai hal. Kemudian ada tahapan proses inovasi menurut Graff. Di sini yang pertama itu memandang proses inovasi sebagai proses melibatkan 5 tahap. Tahap pertama, kebutuhan, yaitu suatu kesenjangan kinerja yang dikenali dengan alternatif inovasi sebagai bahan pertimbangan. Kedua, ide. Ide di sini cara kerja baru yang lebih baik disampingkan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, ada adopsi. Adopsi ini terjadi ketika para pembuat keputusan mendukung implementasi ide yang sudah diajukan. Kemudian implementasi terjadi ketika anggota organisasi mulai menggunakan ide, teknik, atau proses baru tersebut pada praktik dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir ada sumber-sumber. Di sini bisa berasal dari manusia atau kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan. Kemudian ada jenis-jenis inovasi. Inovasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu inovasi proses dan inovasi produk. Tetapi pada kenyataannya kedua jenis inovasi ini menyatu. Sebuah inovasi produk bisa terjadi bersamaan dengan inovasi proses dalam menciptakan dan menyampaikan produk baru tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada pengertian kreativitas menurut para ahli. Sini menurut David Campbell mendefinisikan kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dengan ciri inovatif, berguna, dan dapat dimengerti.
Kemudian ada menurut James R. Evan, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan perkalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Kreativitas itu menyangkut perpaduan antara pengetahuan dan informasi yang sudah dimiliki seseorang dan kemampuannya untuk menggabungkan berbagai informasi tersebut sehingga membentuk pengetahuan yang baru. Kemudian ada ciri-ciri individu kreatif menurut West tahun 2000. Yang pertama, nilai-nilai intelektual dan artistik. Kemudian tertarik pada kompleksitas. Selanjutnya kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian, ketekunan, pemikiran yang mandiri, otonom, kepercayaan diri, dan kesiapan mengambil resiko. Adapun cara untuk meningkatkan kreativitas menurut Simon dalam Beck 2004. Untuk meningkatkan kreativitas, maka solusi yang dibuat yaitu perlu memenuhi salah satu syarat atau lebih yang ada di sini. Yang pertama itu produk pemikiran mengandung unsur kebaruan atau bernilai, baik bagi pemikir ataupun bagi pengembang budayanya. Kemudian pemikiran yang tidak konvensional dalam artian menuntut untuk dimodifikasi atau penolakan terhadap gagasan yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, pemikiran yang dihasilkan mensyaratkan motivasi dan ketekunan. Ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu atau dengan intensitas yang tinggi. Kemudian, masalah yang dihadapi semula masih kabur dan belum didefinisikan secara jelas. Sehingga bagian dari kreativitas tugas yang dikerjakan adalah memperjelas rumusan masalahnya. Kemudian, ada model pengukuran kreativitas. Berdasarkan pendekatan 4P kreatif, sehingga dihasilkan indikator sebagai berikut. Yang pertama, produk kreatif. Produk kreatif ini memiliki ciri baru sesuai dengan kebutuhan, berguna, atau dapat dinilai. Dimensinya terdiri dari produk atau desain atau pelayanan baru dan temuan baru yang dapat memecahkan masalah. Kemudian P yang kedua di sini adalah person atau bentuk perilaku kreatif inovatif yang ditunjukkan oleh pekerja di tempat kerjanya. Dimensinya terdiri dari pekerjaan yang didekati dari sisi lain yang tidak diduga, kemudian memecahkan masalah dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, proses kreatif. Di sini, kualitas proses pemecahan masalah kreatif dalam perusahaan. Dimensinya terdiri dari kualitas identifikasi permasalahan, tantangan, dan solusi masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan. Kemudian P yang keempat, di sini ada pers atau lingkungan. Maksudnya faktor-faktor di luar dari individual atau faktor lingkungan internal organisasi yang berpengaruh terhadap kreativitas organisasi. Dimensinya bisa dinilai dari perspektif manajer maupun pekerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Masih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sela.